Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. La haula wala quwwata illa billah. Amin. Hadirin, tauhid untuk seorang yang diberi amanah jabatan akan membuat seseorang yang diberi amanah itu benar-benar menjadi orang yang bisa masuk surga tanpa hisab. Pemimpin yang adil itu termasuk orang yang kalau meninggal masuk surga tanpa hisab. Saking tinggi derajatnya. Bagaimana pemimpin bisa adil? Pemimpin bisa adil kalau pemimpin ini benar-benar hakul yakin kepemimpinan adalah amanah dari Allah. Kepemimpinan akan dipertanggungjawabkan. Kepemimpinan bukan tanda kemuliaan, tetapi kalau pemimpin bisa semakin takwa dengan jabatannya, barulah mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi bukan jabatannya yang membuat mulia, tetapi sikap terhadap jabatan. Kalau jabatan itu membuat semakin tawadu, semakin merunduk, semakin rendah hati, semakin takut kepada Allah, semakin benar-benar hati-hati, makin waro, jadi mulia. Bukan karena jabatannya, tapi sikap terhadap jabatan. Tapi dengan jabatan itu jadi sombong, jadi petantang petenteng, jadi ujub, merasa hebat, bahkan jadi licik, jadi zalim, maka dia hina karena jabatan itu. Bukan jabatannya yang menghinakan, tapi sikap terhadap jabatan. Nah, orang baru bisa adil kalau dia tidak cinta duniawi. Karena orang cenderung tidak adil kalau ada kepentingan. Makanya tauhid itu. Tauhid la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada yang menciptakan kita selain Allah. Tidak ada yang menghidupkan kita selain. Tiada yang memberi rezeki selain Allah, hanya jalan rezeki. Dan tidak ada yang bisa menentukan kedudukan, kekuasaan makhluknya selain Allah. Coba ayat yang tadi surat Ali Imran ayat 26. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Katakanlah, wahai Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan, Engkau berikan kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau angkat derajat, Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki. Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Biyadikal khair. Di tanganmu lah, dalam genggamanmu lah segala kebajikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi orang jadi presiden bukan karena menang pemilu, tapi Allah memberikan ujian dan amanah menjadi presiden. Diatur oleh Allah, digerakkan hatinya jadi milih si fulan, ya. Kalau nggak ada ketentuan Allah nggak jadi. Tapi jadinya pemimpin tidak langsung mulia. Bisa jadi mulia, bisa jadi hina. Tergantung bagaimana mencukupinya. Jadi semua jabatan itu pada prinsipnya adalah amanah. Juga ujian. Jadi tidak langsung punya jabatan. Makanya kalau dapat jabatan jangan dulu langsung syukuran. Karena kerja belum terbukti dia amanah. Dan belum terbukti dia lulus ujian dari jabatan tersebut. Harusnya diberi jabatan itu nangis, takut.
Karena jabatan inilah yang akan menjadi fitnah kalau dia tidak hati-hati. Makanya dalam Islam itu la tas'alil imaroh, jangan ambisius kepada jabatan. Loh, kenapa itu kok ada orang yang baik, orang yang soleh kok ikut dalam pemilihan jabat? Tunggu dulu, kalau misalkan di sebuah daerah calon kepala daerahnya yang satu jelas koruptor, yang satu orang yang berzina, ya orang yang fasik, yang satu lagi blow on, ya sehingga sengaja dia dimajukan supaya disetir oleh orang-orang yang ada kepentingan. Wah, ini bahaya nih, suatu daerah kalau kita milih ini bisa rusak nih. Maka seseorang maju bukan ambisi kepada jabatan, tapi amar ma'ruf nahi mungkar, untuk mengajak orang pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Itu niatnya. Nah, kalau niat itu dibenarkan. Tetapi kalau ingin gagah, ingin gaya, punya kekuasaan, dihormati, dihargai, diperlakukan spesial, karena kan jabatan itu menggiurkan bagi pecinta duniawi. Karena orang yang punya jabatan tuh diperlakukan spesial, mulai dari mau masuk pintu ya suka dibukakan dulu, mau duduk kursinya ditarik secukupnya ya, karena kalau terlalu jauh bahaya. Demikianlah, bawa tas juga dibawakan, kacamata diangkut. Tapi pikir-pikir ada yang mengatakan ternyata penjahat juga sama, Pak. Mau masuk pintu mobil dibukakan ya, mau masuk ke rumah dibuka. Jalannya pakai sirine, hanya bedanya di borgol saja. Nah, pendek kata, jabatan itu adalah ujian juga amanah. Bukan jabatan yang memuliakan, tapi sikap. Mulia dan hina ditentukan oleh sikap. Insya Allah. Kalau kurang kuat tauhidnya, diberikan kedudukan, itu kan ada kekuasaan, ada hak mengambil keputusan, itu bisa mabok, bisa jadi lupa diri. Karena jabatan tinggi, merasa diri paling berkualitas tinggi, paling berilmu tinggi, jadi beda dan cenderungnya sombong. Jadi orang sombong itu dua, batarul haq wa gamtun nas. Dia mendustakan kebenaran, susah dapat nasihat, susah dapat masukan, susah dapat kritik, udah jadi bebal. Dan yang kedua, meremehkan orang lain, maunya teh ngambek, nyuruh, menekan. Jadi ada orang yang tidak siap dengan amanah ini, jadi mabok gitu. Orang mabok kan enggak normal ya, mabok kekuasaan, mabuk dan ini bawa masalah. Karena seorang pemimpin itu kan sayyidul qaum khadimuhum. Kalau di dalam Islam, pemimpin satu kaum itu pelayan kaumnya. Nah, jadi piramidnya terbalik. Jadi seorang pemimpin itu yang melayani, bukan yang dilayani. Namun kalau kita lihat, sebagian pemimpin sangat ingin dilayani, dan itu tidak akan pernah bisa ada di hati yang dipimpin. Karena hati kan ada menggerakkan orang tuh, inti kepemimpinan kan menggerakkan orang. Ada menggerakkan orang dengan motivasi, ada menggerakkan orang dengan manipulasi. Nah, kalau orang yang tidak punya hati, pemimpin palsu itu menggerakkan orang dengan kekuasaannya, dengan hartanya, dengan infrastruktur, tapi untuk mencapai kepentingan pribadi dia. Nah, kalau seorang pemimpin yang bertauhid, dia sadar ini pemimpin amanah dari Allah, ujian, maka dia posisinya di bawah, berkhidmat. Dan kalau khidmat itu pakai hati. Nah, hati itu bisa disentuh oleh hati. Rasulullah ribuan tahun lewat, ribuan kilometer tembus, sampai sekarang ada di hati kita. Mengapa? Karena beliau berkhidmat bukan untuk kepentingan pribadi beliau, tapi untuk kemaslahatan kita. Kerasa sampai sekarang, walaupun tidak ketemu, tidak dengar suaranya, tidak lihat wajahnya, sampai ke hati ini. Nah, para pemimpin sejati seperti itu, melayani karena ini amanah. Tapi ya para pemimpin yang lupa diri, padahal ada waktunya tuh. Dia takdir jadi pemimpin itu bukan karena kehebatan dia, karena sehebat apapun kalau Allah mengejungkirkan, jungkir, tidak bisa dihalangi. Kalau Allah menurunkan, turun pasti. Tu izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Allah membeberkan, beber aib. Kalau Allah menurunkan,
Ada jalannya, pasti turun. Pasti turun. Tapi turunnya ada yang jadi hina, ada yang jadi mulia. Ada juga yang diturunkan atau terbunuh sekalipun, tapi kemuliaannya tetap terjaga. Kan pemimpin itu ada yang pemimpin yang sangat dicintai, adanya dicintai, tiadanya pedih, ini yang wajib. Ada juga pemimpin yang adanya disukai, tapi nggak ada nggak apa-apa. Beliau profesional, tapi masih belum pakai hati. Jadi disukai, tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apalah. Ada yang ketiga adalah pemimpin yang mubah. Ada nggak ada pemimpin ini sama aja, nggak ngepek. Pemimpin ini ada kantor begini, pemimpin nggak ada kantor sama. Nah yang keempat makruh. Jadi kalau ada pemimpin ini suasana nggak enak, ngomongnya nggak enak, tapi kalau pemimpinnya sakit, enak suasana ini ya. Ini makruh lah ya kalau dalam hukum tuh ya. Dan yang paling apes itu pemimpin yang haram, Pak. Pemimpin ini ada segala hilang ya, segala diangkut ke rumahnya aduh. Makanya sebelum ini udah siap-siap mendoakan supaya cepat dimutasi ini. Bukan dimutilasi, dimutasi ya. Dan ketika pemimpin ini nggak ada, wah gembira. Ini berarti pemimpin yang betul-betul di dunianya aja oleh Allah sudah dihinakan. Ya silakan, Bapak akan bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Suryaba. Saya ingin menanyakan apa yang dimaksud dengan post power syndrome. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya singkat tapi mukul. Karena banyak orang yang mabok, Pak. Kalau orang sudah cinta kekuasaan, kan senderannya tuh Pak. Jadi kayak kita nyender kepada kursi, jadi takut kursinya nggak ada. Beda dengan yang nyendernya ke Allah, nggak pernah takut kehilangan apapun. Tapi kalau nyender kepada kekuasaan, habis-habisan. Siang malam mikirnya kekuasaan, ngobrolnya ngobrol kekuasaan, temennya temen yang bisa menolong dia berkuasa, nyari uang supaya dia berkuasa. Tapi kan tidak bisa menahan takdir Allah. Kalau Allah mau ngambil, diambil itu. Wah, oleng lah. Nggak rela, stres yang biasa dilayani, nggak ada yang merasa stres. Yang biasa dihormati, diperlakukan spesial, orang jadi acuh, stres. Begitulah Pak, orang yang post power syndrome itu penyakit. Orang yang sangat cinta kedudukan, yang ketika diambil itu, sengsara. Sengsara bukan karena nggak ada kekuasaan. Sengsara karena enggak bisa nerima keadaan. Itu menderita sekali Pak. Jadi enggak normal hidupnya. Dan memang waktu berkuasanya juga abnormal. Biasa-biasa aja lah. Kekuasaan cuman episode sebentar di dunia itu ya, yang dipergilirkan. Kita harus sadar bahwa suatu saat akan ada waktunya. Seperti orang yang pensiun tuh bisa post power syndrome, mogok ngantor, nggak mau keluar dari rumah, ke masjid juga nggak mau tuh. Ini nggak bisa begini. Biasa sajalah, semuanya hanya amanah sebentar saja, dipergilirkan. Jadi bagaimana supaya bisa memimpin dengan baik? Sebetulnya setiap orang itu pemimpin. Menurut Rasulullah, kepemimpinan itu setiap orang. Kepala keluarga dia pemimpin, tapi ibu rumah tangga juga memimpin. Bahkan pribadi-pribadi kita juga memimpin diri kita sendiri. Inti kepemimpinan adalah kalau kita bisa memimpin hati kita. Kan ada sebuah cerita tuh, saya bercita-cita mau merubah dunia. Ini udah mau meninggal, tapi kok dunia nggak robah-robah. Saya ganti merubah negara saya saja. Ternyata nggak robah juga. Kalau gitu cita-cita saya ngerubah kampung aja, nggak ada yang robah. Saya cita-cita merubah keluarga. Ternyata anak juga pada nggak nurut. Akhirnya dia tahu kenapa. Karena semua ini tidak bisa terjadi kecuali diawali dengan merubah dirinya sendiri. Pemimpin sejati adalah pemimpin yang bisa memimpin ini, sekujur tubuhnya ini, dan rajanya adalah
hati. Ala inna fil jasadil mudghah idza saluhat salahal jasadu kullu ala fa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa dalam diri Anda sesuatu yang kalau baik, baik sekujur tubuhnya, kalau jelek, jelek sekujur tubuhnya. Itulah yang dinamakan qalbu. Jadi pemimpin hebat itu pemimpin yang hatinya paling bersih. Bersih dari kemusyrikan, bersih menuhankan harta, bersih dari menuhankan kedudukan, jabatan, bersih dari menuhankan popularitas, bersih dari menuhankan kekuasaan. Dia hanya Tuhannya Allah. Bersih dari kemunafikan, enggak ada beda, mulut, hati, sikap sama bagus. Bersih dari kedengkian, makin bersih, terpimpin anggota tubuhnya memancar kepada orang lain, bisa dia memimpin dengan baik. Jadi kalau pemimpin udah cinta dunia, busuk hati, munafik, gak bisa. Walaupun ditakdirkan dia punya jabatan, bisa istijraj, bisa menambah kehinaan dirinya. Makanya gak usah silau dengan kedudukan jabatan apapun. Silaulah kita bisa memimpin diri kita dengan baik, bersih. Nanti Allah izinkan kita sudah jadi bagus, Allah takdirkan berumah tangga, bisa memimpin keluarga. Terpimpin dengan baik, Allah titipkan nanti para tetangga, bisa memimpin lingkungan kita. Allah lah pemilik diri kita. Dialah satu-satunya yang bisa mengangkat dan menurunkan kita. Maka jangan ambisius. Bagi teman-teman yang di kantor sedang musim mutasi, jangan gugup, biasa saja, nggak ada apa-apanya mutasi. Gak usah kasak-kusuk, datang ke dukun, tahu-tahu saingannya dukunnya sama lagi. Dan gak usah begitu. Istiqoroh, ya Allah, Engkau pencipta diri saya. Mana yang terbaik menurutmu, saya siap. Yang penting amanah ini bisa saya pertanggungjawabkan. Engkau tahu persis lahir batin saya. Engkau tahu kemampuan dan kelemahan saya. Subhanallah. Kalaupun maju, caranya benar. Jangan pakai licik. Lempeng aja karena Allah yang menguasai ketentuan. Kalaupun pas diberikan amanah, takut kepada Allah. Minta tolong terus menerus supaya kuat. Supaya tidak tergelincir. Karena bahaya sekali jadi pemimpin itu. Dan kalaupun nanti saatnya diambil oleh Allah, sujud syukur. Ya, kita sudah lepas dari satu amanah yang besar. Hidup normal lebih nyaman sebetulnya. Kecuali kalau Allah menetapkan kita harus menjalani episode itu. Kalau dengan ikhlas dan lurus, insya Allah Allah yang akan menolong. Kalau kita tidak ambisius menurut Rasul dan Allah tetapkan kita jadi, maka Allah akan menolong urusan kita. Kalau kita ambisius duniawi, ada masalah enggak ditolong, stres nanti, tidak pernah manfaat dan tidak pernah bahagia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duha yang menciptakan dan menggenggam diri-diri kami. Kami semua hanyalah milik-Mu dalam kekuasaan-Mu. Ya Allah, jangan berikan kepada kami amanah yang menjadi fitnah bagi dunia akhirat kami, bagi dunia akhirat hamba-hamba-Mu. Titipkan kepada kami kesanggupan mengemban amanah, ya Allah. Tuntun kami atas amanah apapun yang Engkau tetapkan bagi kami. Jangan biarkan kami menjadi makhluk yang zalim. Golongkan kami menjadi orang yang adil dimanapun terhadap siapapun. Kami berlindung kepadamu dari perbuatan zalim terhadap siapapun dan dari kezaliman siapapun. Ya Allah, hanya Engkaulah penguasa segala kejadian. Engkaulah pemberi dan pengambil segala-galanya. Cukupkan hati kami bertawakal kepadamu. Kami memohon kepadamu apa yang terbaik bagi dunia akhirat kami, yang maslahat bagi sebanyak-banyaknya hamba-hambamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah yang Maha mendengar mengaruniakan kepada kita kemampuan memimpin diri dengan baik dan memimpin apapun yang Allah amanahkan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.